Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Sebelum dunia diciptakan, Engkau telah merencanakan keselamatan bagi umat manusia. Dan di dalam kekekalan, Engkau telah menyediakan anak-Mu yang tunggal, datang melalui penembusan ke dalam sejarah, dan masuk ke dalam wilayah manusia, untuk menjadi manusia, dan rela dengan daging dan darah, untuk mengorbankan diri, untuk mati mengganti orang berdosa. Kami bersyukur kepadamu, melalui pengiriman anak-Mu yang tunggal, dunia mendapatkan pengharapan yang sungguh-sungguh. Manusia berdosa telah melihat cahaya yang baru turun dari surga dan membawa manusia kembali kabar kemuliaan Tuhan yang kekal. Dan kami bersyukur Engkau mengirim Roh Kudus di dalam dunia ini untuk memberi pertolongan bagi mereka yang sudah ditebus dan yang menyerahkan diri menjadi hamba-Mu, untuk berani mengkobarkan Injil dan memberitakan keselamatan ke seluruh muka bumi. Kami hari ini hanyalah merupakan salah satu di antara sekian banyak orang yang Tuhan pilih, yang boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat-alat Injil. Kami berterima kasih untuk saudara-saudara kami seiman yang bersama-sama berjuang, bersama-sama mengkobarkan, bersama-sama memberitakan Injil di muka bumi ini, khususnya di negeri Indonesia. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan bagi saudara kami yang kami kasihi, Saudara Mengapul yang sudah 60 tahun Tuhan memimpin dia hidup di dalam dunia ini dan menjadi seorang yang memberitakan Injil di dalam zaman ini. Kami berterima kasih untuk ribu-ribu orang yang sudah mendapat berkat melalui pelayanan dia, yang sampai hari ini Tuhan masih menopang dan menjadi sesuatu kesaksian yang hidup bagi anak-anak muda. Kami berdoa kiranya Tuhan berkatilah kebaktian ini, terimalah kemuliaan sebesarnya melalui kebaktian ini, dan berikan kepada kami kekuatan dan berita yang kami perlukan, sehingga kami boleh terus-menerus menjadi hamba-Mu yang setia dan tekun. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Semua bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, hari ini hari yang penuh dengan sukacita, karena saya begitu senang melihat Bapak Mengapul sampai hari ini tetap menjadi orang yang menjunjung tinggi Tuhan, yang memberitakan Injil dan yang menyampaikan api daripada obor Injil di Indonesia, khususnya memimpin pemuda-pemudi generasi yang akan datang. Saya harus dari sedalam-dalam hati saya berkata, saya bersyukur kepada Tuhan untuk hamba Tuhan ini. Sejak puluhan tahun yang lalu saya sudah mengenal beliau dan kita bekerja sama. Saya masih ingat waktu saya diundang untuk memimpin KKR di gedung Istora, dan pada waktu itu semua panitia ketakutan. Ketakut apa? Ketakutan sama seperti pemuda-pemudi yang lain. Ketakutan kalau sudah berani bikin kebaktian besar, tetapi uangnya tidak cukup bagaimana. Ini kebiasaan semua pemuda-pemudi. Lalu berdoa terus, Tuhan, mungkinkah kami melunaskan tugas ini, uang cukup atau tidak. Lalu sewa gedung, sudah sewa gedung, minta izin. Waktu minta izin, Bapak Daltur yang sekarang di Amerika harus tunggu di Laksus, tempat tunggu terus, disuruh tidak usah tunggu, pulang dulu. Nanti kalau waktunya kita kasih. Tidak Pak, saya mau tunggu di sini. Tunggu sampai kebaktian jam 7 lebih mulai, jam 6 dapat izin. 6 dapat izin, jam 7 kebaktian mulai, tapi sudah disiarkan semua orang mesti datang, dan semua datang dengan iman Tuhan akan buka jalan. Dan saya pengkhotbahnya, saudara-saudara, yang adakan kebaktian di situ adalah perkantas ya. Lalu panitia perkantas kerja setengah mati, dan mereka tidak tahu taruh saya di mana. Taruh saya di rumah seorang orang Kristen di Jalan Jambu,
Bapak Simangunson. Lalu tidak ada hotel yang terima saya, ada rumah orang Kristen jauh lebih baik dari hotel. Nah saudara-saudara, lalu dapat izin sore, lalu malam saya khotbah. Sudah khotbah, baru mau tahu nanti persembahannya berapa. Malam itu saya tinggal di situ, setelah kebaktian selesai saya pulang, lalu saya naik di loteng, bawa ribut terus. Saya tidak tahu kenapa taruh tempat saya boleh tidur, tapi tidak bisa ngasuh dengan tenang. Karena rumah itu bawanya ribut terus. Saya begitu turun dari atas lihat mereka lagi ribut, uang cukup tidak cukup. Lalu uang itu dihitung, sudah uang masukkan karung. Itu anak muda, tidak ada alat yang bagus, tidak ada itu treasure yang berpengalaman pakai karung untuk terima uang. Sudah terima uang, akhirnya ternyata bukan saja cukup, lebih. Kalau uang sudah lebih, sudah tenang. Kalau tidak lebih, tidak tenang begitu ya. Jadi uang ikut membuat orang beriman. Sudah uangnya cukup, mereka senang sorak-sorai. Itulah semuanya ribut di bawah, senang karena uang cukup. Maka saya sudah melihat keadaan itu. Saya ikut senang, ikut ribut sama mereka. Sama-sama mereka senang-senang sudah itu. Saya tidur, mereka tidur. Mereka tidur di mana? Tidak tidur di kamar, tidak tidur di itu kursi yang panjang, tidur di atas karung. Karena puji Tuhan uang sudah cukup, sudah tidur di karung. Bagus juga kalau tidur di karung, ada orang curi uang ketahuan. Karena mereka tidur di atas karung itu. Nah itu pengalaman yang indah sekali. Dari situ saya mengenal saudara Bapak Mengapul, Daltur, dan anak-anak yang lain di Perkantas. Itu satu zaman yang indah. Zaman di mana melihat anak-anak muda melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh meskipun kantong kosong tapi hati penuh. Semua kantong kosong, hati penuh. Kalau hati kosong, kantong penuh percuma. Itu yang dituntut oleh banyak teologi kemakmuran. Pokoknya uang banyak, pokoknya kaya, tapi imannya kosong. Kepercayaannya salah, doktrinnya tidak benar, tapi minta Tuhan kasih banyak uang. Apa gunanya? Uang banyak, iman salah, membuat pendeta-pendeta masuk penjara. Semua 1, 2, 3. Uang banyak, iman salah, membuat pendeta-pendeta masuk penjara. Uang sedikit, hati penuh, membuat orang-orang berdosa masuk surga. Semua 1, 2, 3. Iman penuh, kantong kosong, membuat banyak orang berdosa masuk surga. Bagus yang mana? Bagus yang mana? Pendeta yang kaya-kaya divonis masuk ke dalam penjara. Kong Hee, Chow Yong Hee. Nama yang besar, gereja yang besar. Di Indonesia bikin gempa orang. Gereja besar Chow Yong Hee di Korea. Seperti dewa kedua. Seperti ilah yang palsu. Bikin orang Kristen anggap kalau dipimpin Tuhan mesti seperti itu. Kalau menjadi pendeta besar, inilah contohnya. Bisa bangun gereja yang besar. Saya kalau bicara bangun gereja besar, sekarang kompleks. Karena gereja ini besar. Tapi yang bangun gereja besar, satu-satu masuk penjara. Saya ketakutan. Jangan-jangan saya sudah masuk penjara. Saudara-saudara, mereka orang yang kaya tapi miskin iman. Kita harap kita kaya iman, meskipun miskin kantong tidak apa. Amin. Saudara-saudara, puji Tuhan. Perkantas di Indonesia sudah dipakai Tuhan. Menjadi berkat begitu banyak mahasiswa yang dari tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan. Dari kenal Tuhan menjadi memberitakan Tuhan. Dari memberitakan Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan. Nah saya sendiri menyaksikan di dalam puluhan tahun ini kerjasama dengan Perkantas.